Pak ngapain? Inilah keindahannya menjadi Islam. Di dalam Yohanes 16, sahabat-sahabat sekalian, Anda baca Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran sang penghibur itu tidak akan datang. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, Nabi Muhammad datang bukan hanya memuliakan Nabi Isa, tapi juga memuliakan ibunya. Sebaliknya, ada tetangga saya dikatakan setelahnya aku akan dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dia katanya ditampar lo, ditonjok lo, ditelanjangin lo, digantung lo, dibunuh lo, ditombak lo. Ini dimuliakan. Bahkan endingnya dikatakan dia mati secara kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Ternyata tidak. Subhanallah. Yang dimuliakan itu jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Aku tidak pernah dikutuki. Al-Quran membela. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Mau di tanah, mau di laut, mau di atas perahu, mau di atas pohon, di atas manapun, di salib, aku selalu dimuliakan. Aku selalu diberkati. Wa jalani mubarakan aina ma kuntu. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dimanapun aku berada, aku selalu diberkahi, diberkati. Isa alaihi salam, dia sudah di langit, hari ini masih diberkati. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Umatnya memuliakan aku. Sang penghibur umatnya memuliakan aku. Ketika namaku disebut, selalu mereka melakukan pemberkatan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Hanya ada di Islam. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, siapa rupanya yang mati terkutuk di atas pohon? Yesus. Jadi dia mati terkutuk. Iya, kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita. Jelas, itu yang disebut Yesus dalam Yohanes 16 barusan? Bukan. Nah inilah sahabat yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Maryam ini. Sedih bila membacanya. Seorang nabi dalam keadaan masih merah, memuliakan ibunya sebagai wanita yang diberi amanah untuk melahirkan sosok nabi yang suci, dengan berkata, inni abdullah athaniyal kitab wa ja'alani nabiyan, mensucikan ibunya dari tuduhan, dari fitnahan berzina. Bayi berbicara, subhanallah, ada tetangga saya Tuhannya Lukas 2 Lukas 11 nomor 2 Lukas 11 nomor 26. Hah? Lukas 11 nomor 27. Hah? Iya Bang Andi? Berbahagialah. Berbahagialah. Udahlah, malas gua bacanya. Berbahagialah yang engkau Nenek nah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Mbak Juma tadi nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Asyab ayat 6. Nyambung dong tadi itu. Gimana Bang Andi? Asyab ayat 6 penutupnya. Iya, Masya Allah. Ya itu penutupnya baru selesai. Subhan. Ya.
Gimana ceritanya tuh? Ya, kata Nabi Al-Ahzab Isa. mungkin. Iya. Kata apa itu? Oh, Kata Nabi Isa ya sesudah aku Allah ada ya Karim. datang Ahmad. Ya, Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Itu ya? Wa Itu Bang Di. isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Itu. Betul, untung aja nggak ada. Untung nggak ada. Gimana kalau kira-kira ada ya? Wah, lebih menuhankan bayi itu. Berkuasa ya, bayi berbicara. Namun teman-teman sekalian, Alfi sebenarnya ada yang ingin Alfi bahas. Bang Kaisar mau ngomong dulu, silakan Bang. Siap. Terima kasih. Izin abangku seniorku Bang Andi, Bang Suma dan lainnya ya. Untuk teman-teman di bawah terima kasih sudah pantau terus ya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan menjawab pikirkan sejenak. Omonganmu mau maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian konsepkan Tuhan bisa diternak. Stay tune. Alhamdulillah ya ala kulli hal, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfi hanya ingin mengangkat topik ya kan, karena Alfi ke-trigger dengan komen di bawah. Pada surah Maryam ayat yang ke-33 ini seringkali digunakan oleh misionaris Spektrum C6 untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Mentang-mentang terjemahannya ada hari wafatku, mereka bisa nge-framing bahwa Nabi Isa itu telah wafat, teman-teman. Jadi Alfi hanya ingin meluruskan di sini bahwa di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33 ini, kata wulidtu ya, ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang telah terjadi bahwa Nabi Isa itu telah terjadi hari kelahirannya. Sementara amutu dan kata ubah suhayya, teman-teman perhatikan, amutu ini adalah fi'il mudhari, di mana ini adalah kata kerja yang akan terjadi. Kalau di dalam ilmu bahasa Inggris kan ada past tense dan future tense. Perhatikan, past tense dan future tense. Amutu ini adalah future tense, kata kerja yang akan terjadi gitu teman-teman. Belum terjadi dia. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kata amutu atau hari wafatku ini adalah bentuk kata kerja yang akan datang? Kita lihat saja doa tidur. Kita mau tidur, kita berdoakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah pada saat kita mengatakan amut ya, amutu, amut, pasca kita doa sholat untuk tidur, apakah kita telah wafat, teman-teman? Dong. Coba kita pikirkan. Pada saat kita membaca nih mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita pada saat membaca doa tidur, kita membaca amut, tapi kita belum wafat, teman-teman. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk bukti bahwa kata amut itu adalah kata kerja yang akan datang. Bahwa kita yakin kita akan dimatikan sesuai dengan surah Al-A'raf ayat ke-25. Di bumi itu kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, Daeng. Alfi kembalikan. Ada yang mau alap katanya mau di bawah. Saya turun Bang Andi ya. Jangan, udah itu ada yang naik tuh. Siapa ini? Juku. Assalamualaikum. Dibuka mic-nya, Bang. Halo. Bang, kalau nggak ngomong saya turunin, Bang. Juku. 1, 2, 3 saya panggil, Bang. Siapa tahu naik meripot doang. Halo. Nggak ngomong ya. Soalnya wasnya lagi dalam perjalanan. Yang sering dipakai juga misionaris itu, lu tahu nggak, Pi?
Pi, lu tahu nggak yang sering dipakai misionaris disalahgunakan? Terutama murtadin. Saya murtad itu karena Aisyukruk 61 ya. Oh, Iya, oh iya, iya, iya paham, itu. paham. Andalannya murtadin itu. La ilmu lisaah. Iya, Iya. coba Pi, tampilin Pi. Az-Zukhruf 61 ya. Iya. Alfi baru maparkan itu juga kemarin. Bentar. Alfi siapkan dulu datanya. Biar umat Islam paham. Ya, mereka itu datang itu bawa ini loh supaya kamu menuhankan Isa karena Isa menurut mereka tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat, Nabi Isa tahu berarti Isa itu Tuhan kata dia. Hati-hati mereka datang bawa ini ya. Silakan Pi diberi penegasan. Oke, baik. Alfi izin ambil bagian sekali lagi teman-teman. Mereka sering menggunakan Az-Zukhruf ayat 61 menggunakan terjemahannya yang berbunyi, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui, memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Bentar, ini kipasku ribut sekali nih. Nah, jadi di sini teman-teman murtadin ya seringkali menggunakan ayat Az-Zukhruf 61 sebagai pembenaran bahwa Nabi Isa itu mengetahui atau memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, sementara yang kita imani adalah bahasa Arabnya, bukan terjemahannya. Di sini kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa inna'u la ilmu lisaah ya, la ilmu lisaah. Kalau kita perhatikan pada terjemahan NU online, dia itu berbunyi sesungguhnya dia, siapa? Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda, bukan memberikan pengetahuan ya, tapi menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, terjemahan NU online di sini ada dasarnya teman-teman. Kenapa berbeda dengan terjemahan tadi? Karena ada dasarnya. Alfi beritahu dasarnya itu bersumber dari ilmu ma'ani teman-teman. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, ada yang disebut sebagai ilmu ma'ani di dalam Ghoribil Quran. Di dalam Ghoribil Quran ya, la ilmul lisaah ya. Itu bermakna inna nuzula Isa alaihissalam la dalilu ala qurbi wuqu'is sa'ah ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya nuzulnya atau turunnya Isa alaihissalam itu sebagai tanda-tanda, la dalilu ya, sebagai tanda-tanda atas terjadinya hari kiamat atau datangnya hari kiamat gitu teman-teman. Nah, maka penerjemahan NU online tadi itu ada dasarnya menggunakan ilmu ma'ani yang bersumber dari Ghoribil Quran, bahwasannya turunnya Nabi Isa itu sebagai tanda-tanda atau indikasi akan datangnya hari kiamat. Gitu Daeng, sekian dari Alfi. Nah, itu yang dipakai murtadin. Ya, hati-hati mereka datang ya membolak-balikkan fakta, mengajak Anda murtad karena dia berpendapat Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Berarti Isa itu menurut mereka adalah Allah itu sendiri. Itu hati-hati murtadin ini. Ini yang dia pakai. Termasuk dipakai misionaris juga. Waspada dan waspadalah. Masya Allah, ilmu kajian pada kesempatan kali ini ya sangat bermanfaat buat kita semua. Termasuk saya pribadi. Itu kira-kira teman-teman. Teman-teman pada kesempatan kali ini teredukasi atau terprovokasi? Jawab dong. Teredukasi apa terprovokasi pada kesempatan kali ini? Teredukasi paman. Pastinya teredukasi. Pasti itu. Tapi yang di sebelah para murtadin bukan teredukasi. Masya Allah. Semoga mereka terinspirasi ya Bang Andi. Ya betul. Kembali ke Fitra lah. Mereka mau mendirikan gereja murtadin. Pada malam Natal mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ih, nggak pede banget baca Bible di dalam gereja ya. Kali-kali dong para murtadin tuh belajar Yunani. Belajar membaca Yunaninya gitu loh.
Iya, Mbak ngomong auti destin I aionios zon ina ginoskosin, coba dong. Nah, Didaskalos kurios, bukan Didaskalos theos, ya nggak? Betul. Jadi belajarlah kaum murtadin supaya kau paham bahwa bahasa Indonesia yang kau pakai itu tidak seperti itu original teksnya. Tapi saya belum pernah tuh ya, orang buka komal, baca original teks mengajari jemaat-jemaatnya di bawah. Panggil naik bertanya, kayak tadi lah ya. Buka ayat suci Al-Quran, tanya jawab kita. Ya, ada juga pendeta buka komal, baca dulu Yunaninya, baru jemaatnya bertanya, Pak Pendeta, iya nak, kalau kurios itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Oh, gampang itu nak. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi Tuhannya itu bukan huruf besar semua, nak. Tapi huruf besar itu T-nya saja. Atau bisa juga huruf kecil semua. Atau bisa juga menjadi Tuhan huruf besar semua. Tergantung konteksnya katanya gitu kan. Datang lagi jemaatnya nanya, Pak Pendeta, kalau Theos apa Pak Pendeta? Bingung gimana caranya menjawabnya ya. Kira-kira pendeta menjawab apa? Pi, kalau jemaatnya nanya, kalau Pak Pendeta, kalau Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kira-kira jawabnya apa, Pi? Jangan banyak bertanya, imani saja.